Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul aplikasi My Electronic. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu 1 Hendy Herianto, 2 Dinda, 3 Tri Ananda Septiani, 4 Eba Habibah, 5 Fortu Idam Kasih Negara. Latar belakang pembelajaran elektronik atau lebih dikenal dengan sistem komputer mulai dikenalkan pada tahun 1970-an. Ide di balik teknologi komputer adalah upaya untuk mentransformasi proses belajar mengajar yang selama ini dilakukan secara tatap muka di dalam kelas ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Di negara Indonesia, teknologi komputer sudah banyak bermunculan dengan target peserta yang beragam. Pembelajaran seperti pembuatan program, memberikan contoh sebuah aplikasi yang memberikan materi mengenai teknologi komputer yang selalu terupdate dengan target orang yang berminat untuk belajar teknologi komputer. Hal yang penting dalam sebuah pembuatan program aplikasi adalah masalah pengelolaan konten, yakni bagaimana seorang programmer bisa membuat suatu program yang bisa dijalankan sendiri, kemudian diaplikasikan terhadap orang banyak. Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy Herianto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai landasan teori. Sebelum kita membuat proyek, alangkah lebih baik jika kita mengetahui teori yang bersangkutan dalam pembuatan proyek ini. Di sini landasan teorinya ada 10 poin. Yang pertama, Android. Menurut Nazruddin Safaat H. 2011, Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk membuat aplikasi mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu JavaScript Object Notation atau JSON adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat atau generate oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari bahasa pemrograman JavaScript. Standar SCMA Strip 262 edisi ketiga Desember 1999. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun, karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer keluarga C, termasuk bahasa C, C++, C#, Java, JavaScript, dan lain-lain. Oleh karena sifat-sifat tersebut menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran data. Yang selanjutnya yaitu UML atau Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem peranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dengan menggunakan UML, dapat dibuat model untuk semua jenis aplikasi peranti lunak, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan pada peranti keras, sistem operasi, dan jaringan apapun, serta ditulis dalam bahasa pemrograman apapun. Yang selanjutnya yaitu Internet. Internet merupakan singkatan atau kependekan dari International Network, yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu pengujian metode black box atau black box testing adalah tahap yang digunakan untuk menguji kelancaran program yang telah dibuat. Pengujian ini penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan alur program yang telah dibuat.
Jadi pengujian metode black box ini digunakan saat kita telah melakukan pembuatan aplikasi, dan di sini diuji apakah aplikasi yang telah dibuat itu sesuai dengan kriteria atau masih harus dikembangkan atau masih harus dilakukan perbaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. F. Pengertian sistem. Pengertian sistem menurut Romani and Sternberg, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar, sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. G. Definisi sistem informasi. Menurut MC Lied, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Menurut Hanif Al-Fath, sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data yang terorganisasi beserta tata cara penggunaannya yang mencakup lebih jauh daripada sekadar penyajian. Istilah tersebut menyiratkan suatu maksud yang ingin dicapai dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun tata cara penggunaannya. H. Kegiatan sistem informasi. Semua sistem informasi memiliki kegiatan utama, yaitu pertama, menerima data sebagai masukan atau input. Kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran, perkiraan, dan lain-lain. Yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Prinsip ini berlaku untuk sistem informasi manual, elektromekanis, maupun komputer. I. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi terdiri dari beberapa bagian yang saling berintegrasi yang membentuk sebuah sistem. Menurut Al-Bahra, mengemukakan bahwa terdapat 3 komponen dalam sistem informasi dan 3 komponen tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Hardware and software yang berfungsi sebagai mesin. B. People and producer yang merupakan manusia dan tata cara menggunakan mesin. C. Data merupakan jembatan penghubung antara manusia dan mesin agar terjadi suatu proses pengolahan data. J. Basis data. Menurut Fatansyah, basis data terdiri dari 2 kata, yaitu basis dan data. Basis kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul, sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembelian pelanggan, barang hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagian yang berwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada bagian ini saya akan membahas tentang perancangan dan implementasi sistem. Pada slide selanjutnya ada rencana. Dalam pembelajaran mobile programming yang telah kami pelajari ini, kami telah menemukan konsep pembuatan aplikasi yang bertujuan dapat digunakan sebagai aplikasi yang efisien bagi bisnis penjual toko elektronik. Aplikasi yang akan kami buat adalah sebuah aplikasi pengadaan barang alat rumah tangga yang ada di toko elektronik. Sehingga kami dapat membuat suatu kemudahan bagi admin pemilik toko untuk melakukan penjualan barang-barang yang ada di toko elektronik agar lebih efisien. Karena pembuatan aplikasi ini juga akan memudahkan admin pengelola toko untuk mengontrol barang. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang dilakukan ada 3, yaitu metode wawancara, metode pengamatan, dan metode observasi. Pada metode wawancara akan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemilik toko yang masih manual tentang masalah-masalah yang terjadi. Yang selanjutnya ada metode pengamatan, yaitu untuk mendapatkan konsep-konsep dari berbagai literatur internet yang dapat menyelesaikan rencana pembuatan aplikasi yang akan dibuat. Yang selanjutnya ada metode observasi, yaitu untuk melakukan pengamatan maupun menganalisa langsung ke lapangan. Dan selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka
mengidentifikasikan aplikasi yang akan dibuat sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi elektronik. Yang kedua, apakah aplikasi toko elektronik akan berfungsi efisien bagi user atau pengelola toko yang akan melakukan pengadaan barang, terutama admin. Yang ketiga, apakah sistem toko elektronik dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pengelolaan barang. Maksud dan tujuan dari pembuatan aplikasi toko elektronik ini, adapun maksud dan tujuannya untuk memenuhi nilai UAS semester 4 mata kuliah Mobile Programming. Yang kedua, ilmu pemrograman yang didapatkan dipraktikkan dalam kehidupan nyata untuk mempermudah pemilik toko atau admin dalam mengelola barang. Yang ketiga, mempermudah admin dalam manajemen data barang, data penjualan supaya lebih efektif. Adapun keuntungan dari pembuatan aplikasi ini yaitu meningkatkan kecepatan admin dalam bekerja untuk mengelola barang. Yang kedua itu mempersingkat waktu sehingga tidak banyak waktu yang terbuang hanya untuk melakukan pengelolaan barang supaya lebih efektif. Dan yang ketiga, mempermudah pemilik toko atau owner untuk mengecek barang. Saya Tri Ananda Septiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Dinda. Oke, langsung saja. Di sini ada perancangan proses menggunakan use case diagram. Sebentar. Oke. Gambar ini merupakan use case dari toko elektronik. Di sini user dapat mengakses registrasi, login, lihat daftar produk, lihat detail produk, serta melakukan ubah produk dan hapus produk. Selanjutnya ada IRD dari toko elektronik. IRD itu merupakan Entity Relationship Diagram. Di sini, user dapat mengolah produk, yang isinya produk itu ada ID, kode produk, nama produk, dan harga. Selanjutnya, user memiliki file ID, nama, email, dan password. Ini merupakan tampilan dari aplikasi toko elektronik. Ini merupakan tampilan untuk login sebelum masuk ke toko elektronik. Selanjutnya ada registrasi. Registrasi dilakukan jika pengguna belum pernah melakukan daftar atau registrasi ya. Jadi ini tampilan di sini bisa untuk registrasi dulu sebelum masuk ke login. Nah, ini dia isi dari registrasi, yaitu ada full name atau nama lengkap, email, lalu password, serta konfirmasi password. Setelah melakukan registrasi tadi, kita bisa langsung login ya. Lalu setelah login ada tampilan kategori barang. Di sini kategori barang terdapat setrika, mesin cuci, blender, kipas angin, AC, kulkas, dan TV. Lalu di sini pengguna juga bisa mengakses tambah barang. Ya, isinya formnya itu kode barang, nama barang, serta harga. Ini contohnya. Di sini kita menginputkan kode barang, lalu nama barangnya, serta harganya. Lalu kita bisa simpan. Selanjutnya ada lagi detail barang ya. Setelah melakukan tambah barang tadi, ada juga menu untuk mengakses detail barang. Isinya sama seperti tambah barang tadi, yaitu ada kode, nama, serta harga. Lalu bisa juga dilakukan ubah ataupun hapus. Ini tampilannya. Selanjutnya ada logout. Terima kasih. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Dari pembahasan mengenai aplikasi pada toko elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Aplikasi elektronik sudah dapat berjalan pada emulator dengan sistem operasi Android. Sedangkan teknologi Google, aplikasi ini dapat berjalan pada handphone tanpa menggunakan emulator. 2. Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa fungsi-fungsi
pada aplikasi elektronik dapat berjalan dengan benar dan sesuai kriteria dalam pembuatan. 3. Aplikasi My Elektronik dapat mempermudah proses penjualan yang lebih efektif. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Atas saran dan masukan yang membangun dapat kami terima untuk perbaikan ke depan proyek ini. Terima kasih.